Baik teman-teman, saya bermaksud untuk memberikan link tautan rekaman Zoom meeting kita minggu yang lalu ke LMS kita, tetapi ternyata yang terekam di Zoom meeting itu hanya audionya, maka pasti tidak mantap untuk kita dan kurang jelas juga barangkali. Maka saya membuatkan rekaman ini kembali untuk mereview ulang apa yang sudah saya jelaskan dalam pembahasan kali lalu. Nah, pada waktu itu kita bicara tentang jenis-jenis tulisan dalam perjanjian baru, supaya kita bisa menempatkan yang namanya surat Paulus ini dalam aneka jenis tulisan yang terdapat dalam perjanjian baru. Kita sudah membahas tema ini, topik ini dalam perkuliahan kita terdahulu. Di dalam kuliah metode tafsir kitab suci itu saya memberikan gambaran sedikit tentang jenis-jenis tulisan yang terkandung di dalam perjanjian baru, yang pada hakikatnya adalah merupakan suatu kodifikasi dalam bentuk bahasa linguistik atas pewahyuan yang disampaikan oleh Allah kepada manusia. Ini berlaku baik tulisan perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu sebetulnya adalah mewujudkan dalam suatu bentuk tulisan apa yang sudah diwahyukan Allah kepada manusia. Nah, ketika manusia menulis dengan tata bahasa, dengan gaya bahasa, dengan menggunakan bahasa, pasti juga memilih suatu bentuk sastra yang pas. Nah, kita punya jenis sastra atau jenis tulisan: cerpen, novel, roman, puisi, pantun, apalagi peribahasa. Itu adalah jenis-jenis sastra yang bisa kita pergunakan. Nah, begitu juga para penulis perjanjian baru ketika menuliskan wahyu Allah yang diterima dan kemudian direnungkan di dalam tradisi gereja, tradisi jemaat, pasti mereka juga memilih suatu jenis sastra tertentu yang mereka anggap pas, cocok untuk mewartakan apa yang diwahyukan oleh Allah itu. Nah, kalau kita lihat dalam tulisan-tulisan perjanjian baru, sebagian besar jenis sastra atau jenis tulisan bentuk sastra di dalam perjanjian baru ini sudah dikenal umum dalam kultur Helenis abad pertama maupun abad kedua. Yang namanya surat, yang namanya biografi, yang namanya wahyu, yang namanya narasi atau kisah sejarah, itu bukan jenis-jenis sastra yang baru muncul pada masa perjanjian baru. Tetapi sejarawan-sejarawan Yunani, para filsuf-filsuf Yunani itu sudah banyak menggunakan bentuk-bentuk sastra, jenis tulisan yang sekarang kita kenal di dalam perjanjian baru kita. Nah, maka pasti kultur Helenis, kultur Yunani itu sangat mewarnai pilihan-pilihan bentuk sastra, jenis tulisan atau jenis literer yang kita temukan di dalam perjanjian baru. Maka ini sudah sangat dikenal dalam subkultur dunia Yunani Romawi. Ya, kita ingat perjanjian baru termasuk nanti surat-surat Paulus ditulis ketika wilayah yang cukup luas di sekitar Laut Mediteran, di mana Yesus, murid-muridnya, sampai nanti Paulus dan karya misinya itu berlangsung, itu ada di dalam pengaruh besar dunia Yunani yang kita maksud dengan Helenisme itu, dan juga pengaruh besar Romawi yang pada waktu itu adalah penguasa militer politik wilayah di sekitar Laut Mediteran ini. Sehingga dua unsur ini, Yunani dan Romawi, itu akan sangat berpengaruh. Tetapi seperti kita tahu, sejak Alexander Agung Alexander Agung memaksa supaya seluruh wilayah yang dikuasainya ada di bawah kekuasaan Macedonia itu mengambil bahasa Yunani, agama Yunani, kultur Yunani itu sebagai kultur bahasa agama setempat. Oleh karena itu tidak mengherankan bahwa yang namanya bahasa Yunani digunakan dalam teks-teks perjanjian baru kita, bahwa bentuk-bentuk atau jenis-jenis sastra Yunani juga sangat banyak digunakan dalam perjanjian baru
kita. Maka ini sesuatu yang wajar, dan kita akan lihat ini bahwa juga surat-surat Paulus itu sebetulnya mengambil bentuk sastra, jenis literer surat yang sudah sangat dikenal pada masa itu. Maka kita temukan ada biografi, ya. Bio itu hidup, graphein, graphos itu tulisan, maka tulisan tentang hidup seseorang. Kita kenal sejarawan Yunani, para filsuf, para sastrawan Yunani itu biasanya mempunyai biografi yang intinya adalah mengisahkan kisah hidup, riwayat hidup seseorang. Lalu ada tulisan yang bentuknya sejarah, itu sudah sangat terkenal, sejarah kota tertentu, sejarah masyarakat tertentu, atau sejarah asal-usul tempat tertentu, itu juga sudah sangat dikenal, cerita-cerita yang sifatnya historis, sejarah. Ada 21 surat di dalam Perjanjian Baru, dan antara lain yang menjadi bagian cukup besar itu adalah surat Paulus. Nah, kalau kita lihat situasi seperti ini, berarti ini memang gaya berkomunikasi Paulus ini adalah dengan surat. Nah, permasalahannya nanti selalu harus kita tanyakan, mengapa Paulus itu suka sekali menulis surat, tidak menulis jenis sastra yang lain. Kemudian ada bentuk yang berwujud khotbah, misalnya surat Ibrani, 1 Yohanes ini adalah khotbah, dan jenis sastra yang lain itu adalah apokaliptik atau kita kenal sebagai kitab Wahyu. Nah, surat ini sudah merupakan jenis literer yang paling umum dijumpai dalam tradisi Yunani Romawi. Untuk semua kebutuhan, urusan militer itu orang melakukan surat menyurat. Urusan dagang itu juga surat menyurat. Urusan domestik, keperluan keluarga itu juga dengan surat menyurat. Maka ini sesuatu yang biasa dilakukan oleh orang-orang zaman itu. Surat model komunikasi yang paling umum untuk zaman itu. Ya, kalau sekarang kita model komunikasi paling umum misalnya dengan WhatsApp atau dengan email atau dengan koran. Kalau zaman itu model komunikasi tertulis yang umum digunakan adalah surat. Nah, kalau kita mempelajari surat, lalu selalu kita temukan di sini elemen-elemen dasarnya, unsur-unsur yang selalu ada di dalam surat. Prinsipnya adalah pembuka, ada tubuh surat, ada penutup. Itu biasa kita jumpai. Di dalam bagian pembuka itu selalu kita temukan siapa yang mengirim, ditujukan kepada siapa, salam. Nah, coba nanti kalau membaca surat Paulus, dikenali itu. Ditulis oleh siapa, ditujukan kepada siapa, lalu salam. Nanti pelan-pelan akan kita baca satu demi satu surat-surat Paulus itu. Lalu bagian tubuh surat ini pasti bagian yang paling pokok, ya. Apa yang mau dikatakan oleh Paulus. Dan kita akan lihat sebetulnya tema-tema apa saja yang dikatakan oleh Paulus dalam suratnya nanti yang akan kita baca. Nah, Paulus ini menggunakan pedoman dalam penulisan surat. Pedoman yang pertama adalah pola penulisan surat Yunani. Dan ini praktis sebetulnya sama dengan surat-surat yang lain, selalu ada pembuka, ada tubuh surat, ada penutup. Tapi di bagian tubuh surat ini, Paulus selalu akan menggunakan model argumentasi atau model retorika Yunani. Jadi ada exordium, ada pengantarnya, ada argumentatio, itu berarti argumentasinya, penjelasannya, dasar-dasar pemikirannya. Yang ketiga adalah exhortatio, ini adalah nasihat, seruan. Sehingga dalam tubuh surat, Paulus selalu berargumentasi. Setelah menjelaskan argumentasinya, permasalahannya, lalu akan memberikan seruan. Ya, misalnya, ambil contoh, di dalam surat Galatia itu ada satu persoalan tentang apa yang menyelamatkan kita.
Siapa yang menyelamatkan kita? Yang menyelamatkan kita Yesus, iman akan Yesus, ataukah yang menyelamatkan kita adalah hukum Taurat, sunat? Nah, Paulus akan berusaha menjelaskan bahwa menurut dia yang menyelamatkan kita adalah iman akan Yesus. Nah, tentu saja orang bertanya, mana buktinya bahwa yang menyelamatkan kita adalah iman akan Yesus? Nah, Paulus memberikan pembuktian. Pembuktian inilah yang kita sebut sebagai argumentasi. Ya, Paulus memberikan argumennya. Sesudah memberikan argumennya, baru Paulus kemudian membuat sebuah seruan, biasanya dalam rupa nasihat. Maka nasihat-nasihat itu selalu bersumber pada argumentasi, pada penjelasan di dalam surat itu. Nah, ini yang biasa kita temukan. Ini tentang surat Paulus. Kalau kita melihat yang namanya pola epistolarinya, pola suratnya bagaimana, selalu akan kita temukan pembuka, tubuh surat, dan penutup. Ya, sambil mencermati apa yang ada di layar, nanti kita membaca misalnya surat kepada jemaat di Filipi. Kita sambil membuka surat kepada jemaat di Filipi. Paulus itu punya satu pola yang cukup sama dalam semua suratnya ketika dia mengawali suratnya. Di bagian pembuka itu selalu ada yang kita sebut sebagai alamat di sini. Alamat itu isinya dari siapa kepada siapa. Nah, kalau rumusan atau bentuk singkatnya ya, dari Paulus kepada jemaat di Filipi, selalu seperti itu. Dari Paulus kepada jemaat di Roma, dari Paulus kepada jemaat di Tesalonika, itu dari siapa kepada siapa. Ini kita sebut alamat. Nah, apa yang khas dalam surat-surat Paulus? Surat Paulus tidak hanya menyatakan dari Paulus, tetapi selalu ada di sini saya sebut identifikasi diri. Jadi Paulus menyatakan siapa dia yang sedang menulis surat itu. Begitu juga ketika dia menyebut jemaatnya kepada siapa, dia tidak hanya menyebut kepada jemaat Galatia, kepada jemaat Korintus, kepada jemaat Filipi, tetapi selalu memberi identitas pada jemaat itu. Nah, sejak awal kita membaca surat Paulus, dua unsur ini selalu harus mendapat perhatian khusus. Ya, karena dua unsur ini selalu akan menampakkan nanti apa tema pokok yang akan dibahas oleh Paulus. Ya, kalau kita membaca surat Filipi misalnya, dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus. Ya, dari siapa? Dari Paulus dan Timotius. Siapa Paulus dan Timotius? Itu identifikasi dirinya adalah hamba-hamba Kristus Yesus. Nah, kalau kita mencermati nanti satu demi satu surat Paulus, ada dua identitas yang sangat disukai oleh Paulus. Identitas yang pertama adalah hamba Kristus Yesus. Maka kalau kita tanya pada Paulus, Paulus, kamu itu siapa toh? Aku adalah hamba Kristus Yesus. Identitas kedua yang juga sangat dicintai oleh Paulus adalah rasul. Ya, saya adalah rasul Kristus Yesus. Sehingga di beberapa surat hampir selalu kita temukan ini. Kadang-kadang Paulus menggunakan kedua-duanya, dari Paulus, rasul Kristus Yesus, hamba Kristus Yesus. Kadang-kadang Paulus hanya menggunakan salah satu dari dua identitas yang sangat disukai. Nah, kalau ini identitas yang sangat disukai muncul di semua surat, berarti ada sesuatu yang penting dari identitas itu.
Paulus akan menjelaskan mengapa dia suka menyebut dirinya sebagai hamba. Paulus akan menjelaskan mengapa dia sangat suka menyebut dirinya sebagai rasul. Ya, apalagi nanti di Galatia itu dia sangat menyebut dirinya rasul. Karena apa? Karena kerasulannya dipertanyakan. Kamu bukan rasul Yesus, karena kamu bukan muridnya Yesus. Kamu dulu penganiaya jemaat, berarti kamu bukan rasul Yesus. Nah, di surat Galatia itu Paulus dengan cara yang sebisa-bisanya menjelaskan saya adalah rasul Yesus Kristus. Ya, Paulus itu merasa dibanding-bandingkan rasul-rasul yang lain. Sehingga Paulus merasa perlu untuk menunjukkan identitasnya bahwa saya memang adalah rasul Kristus Yesus. Soal hamba itu nanti juga akan selalu kita temukan di dalam surat-surat Paulus yang selalu menyebut dirinya sebagai hamba Kristus Yesus. Kemudian bagian kedua dari pembukaan itu adalah salam. Ya, salam yang sekarang ini diambil alih di dalam liturgi kita menjadi salam pembuka di dalam Ekaristi itu. Rumusannya macam-macam, ya, tetapi selalu melibatkan ada unsur Allah dan ada unsur Yesus di situ. Rumusan salamnya. Kalau di dalam surat Filipi tadi, kepada siapanya, ada di bab ayat 1, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Paulus kan sebetulnya bisa mengatakan kepada jemaat di Filipi. Tetapi di sini Paulus mengatakan kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi. Maka kalau kita memperhatikan identifikasi jemaat ini, kita sudah memperhatikan apa yang nanti akan dibahas oleh Paulus dalam suratnya. Ya, bahwa dia sangat bangga dengan orang Filipi yang sudah dikuduskan oleh Allah. Dia sangat bangga pada orang Filipi yang meskipun ada dalam penderitaan, ada dalam penganiayaan, mereka tetap bertekun untuk memberitakan Injil. Nah, Paulus akan selalu mengulang tema-tema itu. Salam di sini di ayat 2, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ya, kalau dalam salam-salam Ekaristi kita itu salam-salam trinitaris, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam surat-surat Paulus, sebagian besar salamnya itu memuat unsur Allah dan Yesus. Sementara Roh Kudus itu rupanya tidak sangat banyak dipergunakan oleh Paulus di dalam salam-salam di suratnya. Kemudian bagian yang ketiga dari pembukaan ini adalah ucapan syukur. Ada satu surat yang tidak memiliki ucapan syukur. Maka kalau kita mengenal di semua surat Paulus ada ucapan syukur, kok tiba-tiba di surat Galatia tidak ada ucapan syukur, kita sudah harus bertanya, mengapa Paulus tidak bersyukur di surat Galatia itu? Pasti ada sesuatu. Ya kan, kalau kita biasanya berdoa itu buat tanda salib dulu, tiba-tiba teman kita lihat, loh dia berdoa kok tidak buat tanda salib. Kita sudah bertanya-tanya. Maka ini juga selalu membuat kita harus jeli melihat apa yang ditulis oleh Paulus. Biasanya Paulus itu memberikan ucapan syukur. Apa yang disyukuri oleh Paulus? Ada dua. Yang pertama adalah apa yang dibuat oleh Allah, dikerjakan oleh Allah bagi jemaat. Ya, Allah menyertai, Allah melindungi, Allah menguduskan kalian. Ini membuat Paulus bersyukur. Alasan yang kedua adalah apa yang dikerjakan oleh jemaat bagi Paulus, terutama bagi karya pemberitaan Injil yang sedang dikerjakan oleh Paulus. Misalnya karena jemaat bertekun di dalam pemberitaan Injil, atau karena jemaat itu dengan murah hati mengumpulkan sumbangan
dana keuangan yang oleh Paulus nanti akan dikirim untuk jemaat yang miskin di Yerusalem. Maka Paulus bisa bersyukur karena apa yang dikerjakan oleh Allah bagi jemaat atau atas apa yang dikerjakan oleh jemaat bagi Paulus. Nah, di dalam bagian ini kita bisa membaca itu ucapan syukur. Kita baca sampai ayat 8. Ya, ACY baca 3 sampai 8. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Nah, kalau kita lihat di ayat 3 di situ ya, dan di ayat 4. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingatkan. Oke. Ya, kalau kita lihat tadi ya, di ayat 3, 4, Paulus mau mengucap syukur, Paulus juga berdoa. Kemudian di ayat 5 sampai 8 itu adalah ucapan syukur Paulus. Dan mengapa Paulus mengucap syukur? Terutama karena persekutuan jemaat dalam pemberitaan Injil. Nah, kita lalu mencoba tahu mengapa Paulus bersyukur atas pemberitaan Injil di tengah jemaat Filipi. Lalu kita akan bertanya, apa yang sedang terjadi ketika Paulus menulis surat Filipi ini? Pada waktu itu Paulus sedang dipenjara. Ya, dia dipenjara di mana kita tidak tahu. Tetapi surat Filipi ini ditulis ketika Paulus sedang ada dalam penjara. Ketika Paulus di penjara, dia punya kekhawatiran. Jangan-jangan ketika saya di penjara, pemberitaan Injil di Filipi itu berhenti. Tidak ada orang yang memberitakan Injil. Apalagi jemaat di Filipi dan jemaat di Tesalonika itu menghadapi banyak penganiayaan. Maka Paulus itu seolah-olah punya kegelisahan. Jangan-jangan ketika saya di penjara, lalu tidak ada orang yang memberitakan Injil. Tetapi ternyata apa yang didengar oleh Paulus itu justru berkebalikan dari apa yang dia pikirkan. Ketika dia dipenjarakan, ternyata semakin banyak orang Filipi yang justru memiliki keberanian untuk memberitakan Injil. Maka bayangkan semula Paulus itu ada dalam kekhawatiran. Saya khawatir kalau tidak ada lagi orang yang memberitakan Injil. Tetapi ternyata Paulus justru mendengar orang-orang Filipi berani memberitakan Injil tanpa takut. Kira-kira suasana batin Paulus ketika menulis surat kepada jemaat di Filipi ini suasana batin seperti apa? Pasti kegembiraan, kelegaan, plong gitu kan? Sehingga itu mewarnai surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Itu surat yang paling bersahabat. Itu surat yang paling menunjukkan kedekatan batin Paulus dengan jemaatnya. Nah, itu yang disyukuri. Mengapa Paulus bersyukur? Karena persekutuanmu dalam pemberitaan Injil dari hari pertama sampai sekarang ini. Ya, sukacita Paulus di situ.
Kalau kalian mau lihat, tapi besok kita lihat lagi ayat 12 dan seterusnya sampai ayat 13. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Apa yang telah terjadi pada Paulus? Dia mengatakan di situ, apa yang terjadi atasku ini, yakni fakta bahwa Paulus dipenjara, ya. Maka dia mengatakan bahwa aku di penjara ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Kemajuan seperti apa? Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Jadi Paulus merasa, untung saya di penjara. Coba kalau saya tidak di penjara, yang memberitakan Injil hanya saya. Tetapi ketika saya di penjara, ada banyak saudara yang berani memberitakan Injil tanpa takut. Sehingga ini yang menjadi ungkapan syukur Paulus, bahwa sekalipun dia di penjara, ada sekian banyak orang di Filipi yang memberitakan Injil. Maka dia mengucapkan syukur. Kemudian doanya ada di ayat 9 sampai 11. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Nah, dan seterusnya. Maka selalu di dalam pembukaan surat Paulus kita temukan contoh seperti ini. Alamat dari siapa kepada siapa, kemudian salam. Lalu setelah salam, hampir selalu ada ucapan syukur. Kecuali surat kepada jemaat di Galatia. Ini Paulus tidak bersyukur ini di Galatia. Bukan karena lupa, tetapi karena memang suratnya itu adalah surat kemarahan. Maka kadang kita kalau marah itu kan juga lupa untuk bersyukur, apalagi berdoa itu. Ini di Galatia situasinya seperti itu. Dan yang terakhir adalah berdoa. Maka nanti coba kalau membaca surat Paulus bagian paling awal, kenali bagian itu. Ada alamat kepada siapa, dari siapa, kemudian salam, ucapan syukur, doa. Nah, kalau kita cermat membaca bagian pengantar ini, sebetulnya kita sudah dibawa oleh Paulus untuk tahu apa yang akan dikatakan oleh Paulus di dalam suratnya. Ya, kalau kita membuat artikel, membuat skripsi, pembukaan yang baik, itu kan selalu sudah mengarahkan kita pada isinya. Pembukaan yang baik yang kita baca sudah membuat kita tahu, oh penulis ini akan omong soal ini. Coba kalau kalian membaca surat Filipi tadi, kira-kira sajalah, apa yang akan dikatakan oleh Paulus dalam surat Filipi ini? Nandu? Kalau kamu membaca surat pembukaan tadi, kira-kira nanti apa yang akan dikatakan oleh Paulus dalam suratnya ini? Tema, salah satu tema yang kamu anggap akan keluar. Tentang pemberitaan Injil. Tentang? Pemberitaan Injil. Tentang pemberitaan Injil. Ya. Kalau kita cermat membaca surat Paulus kepada jemaat di Filipi, soal pemberitaan Injil itu muncul di situ. Memberikan sukacita pada Paulus. Maka nanti itu pasti akan dibahas oleh Paulus di dalam tubuh suratnya. Jadi itu arti penting membaca awal atau pembukaan surat Paulus itu secara cermat. Apa yang perlu dibaca, diteliti, identifikasi apa yang dikatakan oleh Paulus tentang dirinya, apa yang dikatakan oleh Paulus tentang jemaat. Kemudian soal ucapan syukur, apa yang menjadi isi dari ucapan syukur inilah biasanya yang menjadi isi juga dari tubuh surat Paulus.
Ya, di situ di chatting kita yang pertama itu dari teman-teman CSSR. Dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi, Paulus menulis surat dengan ucapan syukur dan doa. Lalu pada bagian akhir barulah Paulus memberikan kesaksian kepada jemaatnya. Menjadi pertanyaannya adalah, mengapa Paulus langsung memulai dengan ucapan syukur dan doa? Dan baru dia mewartakan kesaksiannya. Ya, ini adalah bagian dari yang tadi disebut sebagai kebiasaan dalam menulis surat, konvensi. Ya, kalau menulis surat, ucapan syukur dan doa itu pasti di depan. Jadi kalau kita menulis surat kan, misalnya kentungan 1 September 2020 kepada yang terhormat Romo Rektor di tempat dengan hormat, lalu isinya. Jadi ini sudah aturan suratnya seperti itu, susunan surat dari awal sampai akhir seperti itu. Begitu juga ucapan syukur dan doa itu selalu ada dalam pembukaan, tidak pernah diletakkan di belakang, di akhir surat. Kalau sampai diletakkan di belakang, orang akan bertanya-tanya, mengapa orang ini tidak menyusun surat seperti umumnya susunan surat itu. Nah, maka ini lebih pada pertanyaan tentang konvensi, ya, kesepakatan zaman itu bagaimana urutan menulis surat. Coba kalau kita menulis surat Yogyakarta 1 September 2020, hormat kami, tanda tangan, pasti orang bertanya-tanya, mengapa ini orang gila tanda tangannya ditaruh di paling depan. Orang zaman itu juga akan bertanya-tanya, loh kenapa tidak ada ucapan syukur dan doa di depan? Padahal Paulus itu sangat biasa menulis seperti itu. Maka tadi saya katakan, kalau nanti kita membaca surat kepada jemaat di Galatia, tiba-tiba kita tidak menemukan doa dan ucapan syukur, kita sudah harus bertanya, mengapa Paulus tidak berdoa, tidak mengucap syukur di sini? Atau karena Paulus lupa, atau karena Paulus memang sengaja, atau memang suasana batin Paulus waktu itu tidak mendukung doa dan ucapan syukur. Jadi itu teman-teman CSSR tadi, mengapa diletakkan di depan? Karena memang ini konvensinya seperti itu. Ya, kesepakatan umum pada zaman itu, surat itu memuat ucapan syukur dan doa, dan itu ditaruh di bagian paling depan. Ya, jadi tidak ditaruh di bagian paling belakang. Sesudah itu baru dia memberikan kesaksiannya. Ini kan pertanyaan teman-teman CSSR, memulai dengan syukur dan doa, dan baru dia mewartakan kesaksiannya. Maka tadi saya katakan, apa yang ada di dalam ucapan syukur, di dalam doa, itu mengatakan sesuatu yang penting, yang nanti akan dikatakan dalam kesaksiannya, atau dalam tubuh surat itu. Sehingga dengan membaca ucapan syukur, membaca doa, membaca identifikasi diri Paulus, kita sebetulnya sudah diantar oleh Paulus untuk tahu pokok penting yang akan dibahas. Ya, seperti tadi Nando mengatakan, salah satu hal yang akan dibahas itu hampir pasti adalah soal pemberitaan Injil. Karena itulah yang sudah muncul di depan. J, lalu ada di bawahnya, apakah Timotius merupakan orang Yahudi yang berkarya di Filipi, atau malah sebaliknya bukan orang Yahudi yang berkarya di sana? Nah, Timotius ini adalah orang kepercayaan Paulus yang ditemukan oleh Paulus dalam perjalanan misi yang kedua. Nah, minggu depan kita akan membahas soal ini. Jadi Paulus dalam perjalanan misi yang pertama itu bekerja bersama dengan Barnabas, bersama dengan Yohanes Markus. Kemudian setelah kembali ke Antioquia, Paulus mau mengunjungi lagi jemaat itu. Nah, ini perjalanan misi yang kedua. Bentroklah Paulus dengan Barnabas.
Maka Barnabas berangkat dengan Yohanes Markus, Paulus berangkat bersama dengan Silas. Mampir di Tarsus, kemudian sampai ke Derbe. Nah, di kota Derbe itulah Paulus bertemu dengan Timotius. Nah, Timotius ini ibunya orang Yahudi, tetapi bapaknya orang Yunani. Ya, jadi Timotius ini orang Yahudi atau bukan Timotius ini orang Yahudi, tetapi seperti Paulus, dia sudah lahir di luar Palestina. Maka kita sebut mereka orang Yahudi diaspora. Karena Timotius itu lahir di Derbe, di Asia Kecil. Apakah Timotius orang Filipi? Tidak. Ya, Timotius bukan orang Filipi, tapi Timotius orang Derbe yang kemudian berjalan bersama dengan Paulus. Nah, perjalanan misi yang kedua inilah yang akan membawa Paulus, Silas, Timotius sampai ke Yunani. Salah satunya adalah ke kota Filipi. Sehingga Timotius ini bukan orang Filipi, tetapi dia adalah teman seperjalanan Paulus dalam pemberitaan Injil. Dia ini orang dari Derbe. Jadi kita kenal kota kecil-kecil itu ya, Listra, Ikonium, dan Derbe. Kalau nanti kita lihat peta kitab sucinya, itu adalah kota-kota di Asia Kecil. Bagian yang kedua dari surat Paulus adalah yang kita sebut sebagai tubuh surat. Jadi ada pengantar, kemudian ada bagian yang pokok, itulah yang kita sebut sebagai tubuh surat. Nah, tadi saya mengatakan Paulus itu kan sangat dipengaruhi juga oleh tradisi Yunani dalam hal penulisan surat itu. Oleh karena itu urutan-urutan surat Paulus itu sebetulnya mengikuti urut-urutan surat Yunani. Begitu juga cara berargumentasi Paulus itu mengikuti model-model argumentasi retorika Yunani. Nah, kita akan menggunakan pola ini untuk mempelajari surat Paulus. Maka ini nanti saya berikan di teks, semoga bisa dibaca dan itu menjadi lebih jelas ya. Setelah pengantar tadi, doa, lalu Paulus akan masuk dalam bagian pokok suratnya, yang kita sebut sebagai tubuh surat. Dan Paulus biasanya tidak langsung to the point pada soalnya, tetapi akan memberi pengantar lebih dahulu, introduksi lebih dahulu. Nah, dalam bahasa Latin itu yang kita kenal sebagai exordium. Exordire itu artinya masuk, memperkenalkan. Jadi pelan-pelan Paulus itu akan membawa jemaat pembacanya pada soal yang nanti akan dia bahas. Ini introduksinya. Baru sesudah pengantar, Paulus akan masuk dalam bagian yang kita sebut sebagai argumentasi atau argumentatio. Nah, sebetulnya ini adalah bagian yang paling inti dari surat Paulus. Dan argumentasi itu punya dua unsur, dua bagian yang nanti harus selalu kita temukan. Bagian pertama adalah yang disebut sebagai proposisi atau tesis. Ya, bukan preposisi ya. Kalau preposisi itu kata depan, tapi di sini adalah proposisi. Pro di depan, ponere itu meletakkan. Maka sesuatu yang diletakkan di depan. Nah, apa yang disebut proposisi ini sebetulnya adalah kalimat singkat. Kalimat singkat yang menjadi intisari dari sikap Paulus, ajaran Paulus, pernyataan Paulus. Maka juga disebut sebagai tesis. Ya, kalian yang ikut bakalaureat nanti akan ada ujian tesis bakalaureat. Dan tesis itu adalah kalimat pendek yang menjadi intisari dari suatu pokok pemikiran. Jadi surat Paulus itu panjang, misalnya 8 bab gitulah. Tetapi dari 18 bab itu kalau dicari intinya, lalu dirumuskan dalam satu kalimat yang pendek sekali. Ambil contoh surat kepada jemaat di Galatia, itu bicara tentang keselamatan.
siapa yang menyelamatkan kita? Taurat seperti diyakini orang Yahudi ataukah iman akan Yesus? Dan Paulus mengatakan tidak seorang pun diselamatkan karena Taurat, tetapi hanya oleh iman akan Yesus. Jadi itu kan kalimat pendek sekali. Tidak seorang pun diselamatkan karena Taurat, tetapi karena iman akan Yesus. Itu yang disebut tesis. Ya, saya harap jelas ya. Berarti tesis itu adalah kalimat pendek yang menjadi intisari dari pendapat Paulus. Kemudian, kalau Paulus mengatakan seperti itu, tesisnya, lalu orang harus membuktikan. Dari mana kamu sampai pada kesimpulan itu? Ya, kalau kita membuat suatu pekerjaan, paper, atau nanti membuat skripsi, pasti kita punya kesimpulan. Lalu orang bertanya, dari mana kamu sampai pada kesimpulan itu? Mana langkah-langkah penjelasannya? Nah, langkah-langkah penjelasan inilah yang disebut sebagai probatio. Kita kenal dari bahasa Latin, probare itu adalah membuktikan. Maka probatio itu adalah pembuktian. Mana buktinya bahwa kita diselamatkan karena iman? Mana buktinya bahwa tidak seorang pun dibenarkan karena Taurat? Nah, orang akan bertanya seperti itu, lalu Paulus akan menjawab. Nah, bukti-bukti yang biasa digunakan oleh Paulus, bukti pertama selalu adalah bukti kitab suci. Mau tidak mau ini seperti itu. Karena Paulus itu adalah seorang Farisi, dan orang Farisi itu adalah orang yang sangat lekat dengan yang namanya kitab suci. Maka kalau Paulus menjelaskan atau memberi dasar argumentasi bagi pendapatnya, hal pertama yang diambil oleh Paulus adalah kitab suci. Dan yang dimaksud dengan kitab suci adalah perjanjian lama. Hal yang kedua yang biasa digunakan oleh Paulus adalah fakta, peristiwa hidupnya sendiri atau peristiwa hidup jemaat. Bukti. Misalnya ya, tadi yang supaya satu contoh, ambil surat kepada jemaat Galatia tadi. Persoalan yang muncul adalah apa yang menyelamatkan kita? Taurat ataukah iman akan Yesus? Paulus mengatakan yang menyelamatkan kita adalah iman akan Yesus. Kemudian Paulus ditanya, mana buktinya bahwa orang diselamatkan karena iman, bukan karena Taurat? Lalu Paulus akan mengambil teks kitab suci untuk membuktikan. Paulus akan mengajak mereka, mari kita buka sekarang. Ingat peristiwa Abraham. Abraham itu disunat pada bab berapa? Abraham disunat, cerita Abraham disunat itu ada di kitab apa? Ya. Ada di kitab Kejadian. Kejadian bab 17. Nanti kita ulang lagi ya kalau kita belajar surat Galatia. Abraham disunat itu diceritakan di Kejadian 17. Sementara Abraham dibenarkan karena iman diceritakan di bab 15. Jadi mana yang lebih dahulu? 15 atau 17? 15. Mana yang lebih dahulu? Abraham diselamatkan karena sunat atau Abraham diselamatkan karena iman? Iman. Abraham diselamatkan karena iman. Dan tanda keselamatan ini, tanda perjanjian antara Abraham dengan Allah ini kemudian ditambahkan dalam sunat. Maka sebetulnya sunat itu adalah tanda ikatan perjanjian yang dibuat oleh Abraham bersama dengan Allah. Ini tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah iman. Maka Paulus mengatakan, lihat Bapak kita Abraham, dia diselamatkan oleh Allah karena iman atau karena sunat. Nah, Paulus mengatakan karena iman. Ya karena sunat, mana mungkin? Karena Taurat itu baru ada 460 tahun sesudah Abraham.
Maka kalau orang mengatakan kita diselamatkan karena Taurat, loh Abraham diselamatkan atau tidak? Oh diselamatkan loh, padahal Taurat itu baru ada 460 tahun sesudah Abraham. Maka Paulus selalu menjelaskan, itu loh buktinya dari kitab suci, Abraham, bapak kita, bapak orang beriman, diselamatkan bukan karena sunat, tetapi diselamatkan karena iman. Nah, ini diambil oleh Paulus dari kitab suci. Nah, nanti selalu polanya akan seperti itu. Tetapi kadang-kadang Paulus juga menggunakan fakta pengalaman dirinya. Contoh yang sama di dalam surat kepada jemaat di Galatia, ketika identitas Paulus sebagai Rasul Yesus diragukan. Kamu bukan Rasul Yesus Kristus, karena kamu bukan muridnya Yesus. Lalu Paulus mengatakan, saya adalah Rasul Yesus Kristus. Ya, bukan manusia yang membuat saya menjadi Rasul, tetapi Allah sendiri. Lalu orang bertanya, mana buktinya? Mana buktinya bahwa kamu adalah Rasul Yesus? Lalu Paulus menceritakan salah satu fakta peristiwa di dalam hidupnya, yaitu ketika dia berjumpa dengan Yesus yang bangkit di peristiwa Damsyik. Nah, pada peristiwa itulah Allah menyatakan anaknya kepada saya. Dalam peristiwa itulah Yesus mengutus saya untuk memberitakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi. Nah, kalau Yesus yang mengutus saya, berarti saya utusannya Yesus. Dan kata utusan itu kan bahasa Yunaninya apostolos, rasul. Yang mengutus saya adalah Yesus, maka saya adalah Rasul Yesus Kristus. Jelas, ini dua contoh yang nanti masih akan kita lihat dalam perjalanan selanjutnya. Maka selalu perlu menemukan proposisi. Apakah proposisinya selalu jelas? Tidak. Ya, kita yang membaca surat Paulus yang sama bisa menemukan proposisi yang berbeda-beda. Karena Paulus tidak menjelaskan, ini loh proposisi saya, ini loh tesis saya, tidak pernah. Kita yang membaca surat Paulus lah yang harus membaca mana ya inti dari pernyataan Paulus itu. Sehingga ini adalah soal tafsir. Kalau misalnya saya membaca teks yang sama dengan teman yang lain, dan teman yang lain itu menemukan proposisi yang berbeda-beda, jangan disalahkan. Yang penting adalah bagaimana kita mempertanggungjawabkan di sini. Ada proposisi, ada pernyataan pokok, dan kemudian ada pembuktiannya. Ya. Nanti beberapa contoh masih akan saya berikan ketika kita mempelajari surat-surat Paulus itu. Tapi ini intinya. Maka surat Paulus itu sebetulnya adalah surat-surat yang sifatnya argumentatif. Ya. Bukan surat yang isinya say hello, kirim kabar. Ya. Tetapi surat Paulus itu adalah selalu argumentasi. Karena minggu depan akan kita lihat, munculnya surat Paulus ini selalu ada dalam konteks permasalahan yang sedang dihadapi oleh jemaat. Hingga misalnya Paulus sudah berjalan jauh, dan ketika dia sampai di tempat tertentu, dia mendengar soal yang ada di jemaat. Maka Paulus berusaha untuk menanggapi soal itu atau permasalahan itu. Nah, ini yang dulu saya berikan juga. Yang kita bayangkan ini adalah kota-kota yang dikunjungi oleh Paulus. Dia berjalan dari satu ke kota, dari kota yang satu ke kota yang lain, yang dibuat ini selalu sama. Dia berkhotbah di rumah ibadat orang Yahudi, semula diterima, tetapi ketika bicara tentang Yesus yang wafat, disalib dan bangkit, khotbahnya ditolak. Ketika dia ditolak oleh orang Yahudi, dia berkhotbah kepada orang-orang bukan Yahudi, orang kafir. Lalu mendirikan jemaat di kota itu dan pergi ke kota yang lain. Nah, ini terus dibuat dengan pola yang sama. Di kota yang lain pun yang dibuat oleh Paulus sama.
Maka ini nanti di bagian belakang akan kita lihat sebagai strategi misi Paulus. Ya. Apa yang dibuat oleh Paulus di setiap kota. Nah, bayangkan Paulus ini sudah pergi dari satu kota ke kota yang lain. Dan tiba-tiba ketika Paulus ada di kota ini, katakanlah di ujung ini, dia mendengar ada soal yang dihadapi oleh jemaat. Dan dia tidak bisa kembali lagi ke jemaat itu karena terlalu jauh. Waktunya boros, biayanya juga boros, ya pasti tenaganya juga akan boros. Ketika Paulus di kota ini mendengar persoalan yang ada di sini, maka Paulus menulis surat di tempat di mana dia berada. Nah, kalau lihat pola seperti ini, surat Paulus selalu adalah jawaban atas persoalan yang ada di jemaat. Surat Paulus selalu adalah tanggapan atas persoalan di jemaat. Katakanlah yang tadi sudah berkali-kali saya sebut sebagai contoh. Ini jemaat Galatia. Ketika Paulus sudah pergi dari Galatia, jemaat Galatia menghadapi soal. Apa yang menyelamatkan kita? Iman ataukah Taurat? Nah, Paulus mendengar jemaat Galatia gelisah soal itu, maka di sini Paulus menulis surat, menjawab, yang menyelamatkan kita bukan Taurat, tetapi yang menyelamatkan kita adalah iman akan Yesus. Nah, surat inilah yang kemudian dibawa oleh orang kepercayaannya, ya kayak Timotius, lalu Titus, Silas, Epafras itu, atau dititipkan orang yang sedang ada dalam perjalanan ke kota itu, lalu dikirim ke sana. Sehingga dari model seperti ini kita melihat semua surat Paulus sebetulnya adalah jawaban atas persoalan yang dihadapi oleh jemaat. Nah, karena menjawab atau menanggapi persoalan, lalu sifat dari surat Paulus itu adalah argumentatif. Paulus berargumentasi, ya, maka dia tidak asal menjawab, tetapi dia menjawab dengan argumentasi, dengan dasar-dasarnya, yang kita sebut tadi sebagai pistis atau probatio atau pembuktian. Ini lahirnya surat Paulus seperti itu, maka kita bisa lihat bagian dari tubuh surat ini isinya adalah argumentasi Paulus, ya, dasar-dasar pemikiran Paulus atas persoalan yang sedang dihadapi oleh jemaat. Apakah selalu argumentatif? Tidak. Ya, Paulus kadang itu lebih menegur atau kadang Paulus mengingatkan mereka yang ada di dalam jemaat. Jadi tidak selalu argumentatif. Nah, setelah berargumentasi, lalu Paulus akan membuat kesimpulan-kesimpulan akhir yang wujudnya adalah nasihat-nasihat. Sehingga kalau Paulus itu sudah memberi argumentasi yang panjang, lalu di akhir surat itu selalu ada nasihat. Kita lihat misalnya kalau nasihat itu surat Filipi tadi. Di Filipi kita membaca di akhir surat itu di bab 4 ayat 2 dan seterusnya, di situ kita temukan nasihat-nasihat Paulus ayat 2 sampai ayat 9 gitu. Ya, saya membaca ayat 8 dan 9 itu. Ini nasihat terakhirnya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi Paulus meminta supaya jemaat hanya memikirkan apa yang benar, apa yang suci, apa yang mulia, apa yang manis dan sedap didengar itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Ya. Jadi diminta untuk memikirkan yang baik,
diminta untuk melakukan apa yang sudah diteladankan oleh Paulus. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Sehingga nasihat-nasihat Paulus itu biasanya bersumber pada apa yang sudah dibahas di dalam tubuh surat. Nah, ini teman-teman yang bisa kita bahas tentang model surat yang dimiliki oleh surat-surat Paulus. Biasanya digunakan oleh Paulus. Bahan ini akan saya kirim dan minggu depan masih akan kita dalami bersama. Lalu setiap kali ada bahan, saya akan memberikan pertanyaan bantuan. Apa yang harus dicari ketika saya mencari secara pribadi dengan membaca teksnya atau dengan menonton videonya. Jadi supaya tidak terlalu sulit ketika harus belajar sendiri, saya beri pertanyaan-pertanyaan bantuan. Ya, dan itu yang digunakan. Nanti pertanyaan bantuan juga akan saya sampaikan di dalam LMS kita. Oke, masih ada pertanyaan ini? Ya, mengapa Rasul Paulus dalam salam pembuka hanya mengucap Allah dan Yesus, sedangkan Roh Kudus tidak disebutkan? Mengapa peran Roh Kudus di sini tidak masuk? Padahal peran Roh Kudus setelah kebangkitan Yesus yang menjadi pewartaan dan perluasan jemaat sampai sekarang. Nah, ini yang tadi saya sebut. Kemungkinan besar pada zaman Paulus, konsentrasi Paulus memang pada Allah dan Yesus. Kita kan selalu melihat bahwa yang namanya Tritunggal itu kan bukan suatu konsep teologis yang terbentuk dalam satu waktu. Yang mengaku bahwa Yesus ini adalah Allah pun itu tidak terjadi dalam satu waktu. Ini terjadi dalam konsili-konsili ekumenis. Maka pembahasan tentang Tritunggal itu rupanya belum menjadi suatu pembahasan yang sangat matang pada zaman Paulus. Tetapi tentang Allah yang oleh Yesus disebut Bapa dan tentang Yesus sendiri, ini pasti sudah sangat dikenal oleh jemaat. Tetapi soal kesatuan trinitaris ini belum menjadi tema teologis pada zaman Paulus. Ingat ya, Paulus itu kan bekerja tahun 51 sampai 56 kurang lebih. Sementara gereja untuk sampai pada paham trinitaris itu butuh berabad-abad, ya kan? Tidak langsung jadi. Tetapi ini terus berkembang. Maka kita juga punya yang namanya nanti kristologi dan pneumatologi Alkitabiah yang mencoba untuk melihat dalam waktu perjanjian baru, masa perjanjian baru itu apa saja yang direnungkan. Dan rupanya Paulus itu memang tidak sangat menaruh perhatian besar pada yang namanya roh. Meskipun dia sering menyebut roh, hidup di dalam roh, ya. Tetapi kesatuan triniter itu tidak menjadi perhatian besar Paulus. Dan itu alasannya mengapa di dalam salam-salam itu yang banyak digunakan itu adalah Allah dan Yesus. Sementara roh yang kita kenal sebagai Roh Kudus memang tidak banyak digunakan dalam salam-salam Paulus. Yang saya mengerti adalah berarti pada zaman Paulus ya sebutan-sebutan trinitaris, konsep-konsep trinitaris itu memang belum terkembangkan. Itu baru akan terkembangkan dalam tahap-tahap kemudian. Nah, sisanya atau saksinya adalah tradisi gereja kita dalam salam-salam ekaristis. Kita tidak hanya menyebut Allah dan Yesus, tetapi sudah melibatkan Allah dalam relasi triniter yang terdiri dari 3 unsur, Allah, Yesus, dan Roh Kudus. Begitu teman-teman, terima kasih. Terima kasih, Om. Hari Selasa mendatang, mari kita akhiri dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Om. Sampai jumpa.